Saya Milon Stephen Ibrahim Sanam. Saya perwakilan dari kelompok 3 di mata kuliah Manajemen Kualitas SITI. Dan di sini saya akan mempresentasikan tugas review paper, dan di sini judulnya tentang peningkatan efisiensi dan produktivitas perusahaan manufaktur dengan sistem just in time. Oke, baik. Dan di sini ada nama kelompok 3 yang terdiri dari nomor 1 itu saya sendiri, dan nomor itu ada Tara Teddy Matias Alfani, yang ketiga itu ada Emmanuel Makanadaton, dan yang keempat ada Remin Sirgi. Oke, lanjut. Sini yang pertama itu judul. Sini judul dari review paper yang untuk kelompok kami itu tentang peningkatan efisiensi dan produktivitas perusahaan manufaktur dengan sistem just in time. Nama jurnal itu Just in Time. Volume, nomor, dan halaman itu volume 1 nomor 1 halaman 45 sampai 50, dan tahunnya itu 2017, dan nama penulisnya itu adalah Nurvina Prisitian Ningrum, dan reviewernya itu adalah saya sendiri, Milon Sanam, dan tanggal reviewnya itu tanggal 28 bulan 11 2021. Latar belakang dari Just in Time sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Taichi Ohno, Executive Vice President of Toyota Motor Company pada tahun 1950. Tujuan Ohno adalah supaya Toyota dapat memproduksi bermacam-macam produk sesuai dengan permintaan pelanggan dengan penundaan yang seminim mungkin. Modares dan Ansari 1990 dalam sekunder 2011. GAT kemudian diadopsi oleh banyak perusahaan manufaktur di Jepang dan Amerika Serikat seperti Hewlett Packard, IBM, Harley Davidson, dan lain sebagainya. Salah satu pendekatan untuk mengeliminasi pemborosan dalam perusahaan manufaktur telah muncul, yaitu suatu filosofi operasi yang disebut just in time. Just in time ini merupakan suatu filosofi operasi manajemen, yaitu sumber daya, kemampuan karyawan, dan fasilitas yang digunakan dalam keadaan tepat waktu. Selanjutnya itu adalah tujuan penelitian. Persaingan bisnis di dunia industri yang semakin berkembang menuntut perusahaan untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan kinerjanya. Kekuatan perusahaan manufaktur dapat diukur dari efisiensi dan produktivitas pada sistem produksi. Sistem produksi uang efisien dan produktif akan menghasilkan produk yang berkualitas. Yang berikut ada objek penelitian. Objek penelitian dari review paper kami itu tentang perusahaan manufaktur. Oke, baik, lanjut. Selanjutnya itu ada metode penelitian. Dari sini metode yang dipakai adalah metode EOQ, Economical Order Quantity, dan Material Recruitment Planning atau disebut MRP, dengan metode EOQ, Economical Order Quantity, dan Material Recruitment Planning atau biasa disebut MRP. Oke, lanjut. Dan di sini adalah hasil penelitian. Nurvina Prisitian Ningrum pada tahun 2017 melakukan sebuah penelitian dengan judul Peningkatan Efisiensi dan Produktivitas Perusahaan Manufaktur dengan Sistem Just in Time, dengan jenis metode penelitian yakni metode kualitatif. Adapun hasil pembahasan dan penelitian beliau yakni agar penerapan sistem just in time berjalan dengan efektif dan efisien. Kegiatan yang harus dilakukan perusahaan antara lain mengadakan pelatihan pada semua karyawan yang berada di perusahaan. Hal ini perlu dilakukan supaya karyawan mengerti konsep dasar just in time dan agar karyawan mengerti akan maksud dan tujuan. Lanjut, perusahaan menerapkan sistem just in time menjadikan kualitas produk sebagai prioritas, memperhatikan persediaan yang dimiliki perusahaan dengan jumlah sedikit mungkin untuk menekan biaya. Jumlah pemasok yang dimiliki perusahaan harus
sedikit dan memilih pemasok yang lokasinya dekat dengan perusahaan dan mengurangi pemasok yang lokasinya jauh karena adanya permintaan yang berfluktuasi dapat mempengaruhi jalannya produksi. Menjalin kerjasama yang baik dengan pemasok dengan 19 cara mengenakan kontrak jangka panjang sehingga akan memperlancar jalannya operasional perusahaan. Perusahaan harus mempertahankan kebijakan penyerapan just in time yang telah dijalankan perusahaan. Penjadwalan yang baik untuk meningkatkan kemampuan memenuhi pesanan pelanggan, mengatur layout ruang produksi atau pabrik. Ya, di sini sudah maksud dalam kelebihan dan kekurangan dari sebuah sistem just in time. Yang pertama itu kita dari kelebihannya dulu. Kelebihannya itu yang pertama itu mengurangi biaya. Metode just in time manufacturing akan membuat perusahaan mengurangi biaya. Salah satunya adalah biaya pengolahan persediaan. Mengapa demikian? Just in time manufacturing menyesuaikan permintaan dengan kondisi persediaan. Just in time manufacturing memungkinkan perusahaan untuk memproduksi barang sesuai permintaan yang ada. Selain itu, just in time manufacturing juga mengurangi biaya produksi. Hal tersebut bisa terjadi karena perusahaan memproduksi barang yang diminta. Oleh karena itu, tidak akan terjadi penumpukan barang di gudang produksi. Yang kedua itu meningkatkan efisiensi waktu. Selain menghemat biaya, just-in-time manufacturing juga merupakan metode yang meningkatkan efisiensi waktu. Posisi pabrik dan workstation yang efisien akan meminimalisasi penggunaan waktu. Hal tersebut juga bisa terjadi karena permintaan yang disesuaikan saat produksi sehingga waktu yang sia-sia. Lanjut, yang berikut ada meningkatkan perputaran modal. Just in time manufacturing mendorong perputaran modal yang lebih tinggi. Hal tersebut bisa terjadi karena perusahaan hanya menyediakan persediaan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan. Alhasil, modal yang dikeluarkan hanya mengendap sedikit di persediaan atau inventory. Yang berikut ada mengurangi limbah produksi. Limbah produksi adalah salah satu masalah yang timbul dari proses produksi. Dengan menggunakan just in time manufacturing, limbah produksi dapat dikurangi. Perusahaan akan mengawasi proses produksi dan memastikan semua produk akan menjadi produk akhir untuk memenuhi permintaan. Artinya, produksi dapat dilakukan dengan efisien dan limbah yang dapat diatur dan dikurangi. Oke, itu merupakan sambungan dari tadi. Dan berikut ada mengurangi stok yang menumpuk. Metode just in time manufacturing adalah cara yang tepat untuk mengurangi stok menumpuk. Dalam penerapannya, metode ini hanya akan memproduksi barang sesuai permintaan. Artinya, semua produk akan langsung diberikan kepada pelanggan untuk memenuhi permintaan. Selain itu, dengan stok dalam gudang yang lebih sedikit, maka kemungkinan barang menjadi cacat dan rusak menjadi minim untuk terjadi. Berikut ini adalah kekurangan dari just in time. Kekurangan yang pertama itu biaya lain-lain yang lebih tinggi. Walaupun tujuan just in time manufacturing adalah untuk efisiensi biaya, namun perlu diperhatikan pembengkakan biaya di tempat lain, seperti misalnya terjadi peningkatan biaya pengiriman barang dan untuk memenuhi permintaan. Kendala pada rantai pasokan. Poin kedua dari kekurangan just in time. Just in time manufacturing sangat bergantung dengan rantai pasokan. Jika terdapat kesalahan, maka produksi akan gagal. Oleh karena itu, perusahaan harus bisa mengawasi pihak yang terlibat seperti memastikan pemasok, bahan baku, produksi barang. Berikut itu ada rentan terhadap perubahan. Just in time manufacturing adalah pendekatan yang sangat fleksibel. Mengapa demikian? Karena just in time manufacturing sangat berfokus pada jumlah permintaan. Jika terjadi peningkatan permintaan yang tidak wajar, maka kemungkinan akan terjadi perubahan dari sistem produksi. Cara untuk meminimalisir hal tersebut adalah dengan memprediksi perubahan jumlah permintaan setiap saat. Baik, ini merupakan pembagian tugas dari kami kelompok 3. Saya sendiri sebagai
presentasi materi, Tantara Alfani news materi, dan Emmanuel Daton sebagai editing Word dan PowerPoint-nya, dan Minsiri sebagai review materi. Baik, di sini saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata maupun kalimat, dan saya mewakili kelompok kami mengucapkan sekian dan terima kasih.